Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, WB PKBM Berlian Sukodono Lumajang. Oke, pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik suatu cerita atau karya sastra ya. Dimana kita ketahui tadi kita adalah mengidentifikasi sastra, unsur intrinsik dan ekstrinsik, indikatornya yaitu menyampaikan unsur-unsur intrinsik, nilai moral, dan menanggapi setuju atau tidak unsur-unsur intrinsik tersebut. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa atau WB warga belajar PKBM Berlian diharapkan dapat memahami unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik dalam karya sastra serta menanggapinya. Oke, dari itu kalau kita sudah memiliki tujuan, baru kita akan mempelajari apa sih unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu. Oke, sumber bacaannya kita mengacu pada buku paket Panduan Belajar Bahasa Indonesia dan buku paket Intisari Bahasa Indonesia. Oke, masuk materi pertama yaitu unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu tema, yang kedua amanat, yang ketiga alur, yang keempat perwatakan, yang keempat atau 5 latar tempat, yang kelima adalah sudut pandang. Oke, kita pelajari yang unsur pertama, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Apa itu tema? Tema itu adalah inti dari sebuah cerita ya. Jadi inti sebuah cerita itu adalah tema, lain dengan judul. Judul tidak sama dengan tema, tetapi judul adalah sebagian dari tema. Yang kedua amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca agar tahu semua cerita itu pasti memiliki amanat atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga adalah alur. Alur atau bisa disebut dengan jalannya cerita, di mana sebuah cerita pasti ada jalannya atau alurnya seperti apa. Karena alur ini dibagi menjadi 3 di sini. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat atau selanjutnya yaitu perwatakan. Perwatakan ini biasanya jadi satu dengan tokoh ya, atau tokoh penokohan bisa jadi perwatakan. Kalau tokoh itu adalah orangnya, yaitu si A atau saya atau Putri atau Yono, itu namanya tokoh. Sedang perwatakan atau penokohan itu adalah sifatnya ya. Yaitu di sini bisa terlihat dari analitik atau mengungkap dari tokoh lain ya, atau dramatik pengungkapan tokoh, yaitu berkenaan dengan fisik, lingkungan ya. Itu adalah perwatakan. Dan selanjutnya adalah latar. Latarnya ada tempat, ada waktu, ada suasana ya. Di mana ada sebuah cerita. Di situ pasti ada tempatnya, ada waktunya kapan, dan ada suasananya bagaimana ya. Karena orang membuat sebuah cerita itu tergantung dari suasananya. Dan yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini hanya dibagi menjadi 2 ya. Jadi sudut pandang orang pertama karena dia menceritakan dirinya sendiri. Ciri-cirinya adalah tokohnya itu biasanya aku atau saya. Itu berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu biasanya dia menggunakan nama orang ya. Tidak menggunakan saya, tidak menggunakan aku. Biasanya menggunakan nama orang Putri atau Yono, yaitu menggunakan orang ketiga. Dan tidak ada orang kedua ya. Jadi jangan sampai ada orang kedua ya. Yang ada hanya orang pertama dan orang ketiga. Itu berkenaan dengan unsur intrinsik ya. Selain unsur intrinsik ya, di sini ada contoh ya. Ini bisa kalian baca, pahami ya. Pukul 11 malam itu sudah menunjukkan waktu ya. Berarti masuk dalam unsur intrinsik apa? Waktu ya. 5 hari setelah gempa mengguncang kota Yogyakarta, itu menunjukkan tempat juga. Kami memasuki tempat parkir 3 lantai sebuah rumah sekitar besar di kota itu.
Itu juga jadi bisa menganalisa seperti ini. Pasti di sana karena ini memang hanya kutipan ya. Jadi tidak akan muncul semua tentang unsur intrinsik di dalam sebuah karya sastra itu. Kalau kita membaca secara keseluruhan atau cerita utuh itu pasti ada semua, mulai dari tema, ya, alur, penokohan, sampai amanat itu akan kita pahami lebih mudah kalau kita mencoba atau membacanya secara keseluruhan. Oke, ini ada di buku, nanti bisa kalian baca sendiri. Itu ada di halaman 44 buku paket ya. Sebagai tugas kalian pertemuan yang akan datang, atau bisa kirim ke email Bapak nanti ya. Itu yang pertama, tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau ekstrinsiknya sebentar lagi kita pahami. Jadi yang kalian tentukan adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada kisah tersebut. Yang kedua, nanti presentasi di pertemuan yang akan datang, karena kita offline, pertemuan tatap muka. Dan yang terakhir nanti, nyatakan tanggapanmu terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik itu disampaikan dengan kelompok lain, biar kelompok lain nanti menanggapi ya. Itu tugasnya. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik, mengapa dikatakan unsur ekstrinsik? Karena unsur ini tidak berada di dalam sebuah cerita, tapi di luar ya. Di luar maksudnya tidak bisa dianalisa dari cerita itu, tetapi dari latar belakang si penulis ya. Kalau orangnya orang kota, pasti akan menceritakan tentang suasana kota. Itu namanya unsur ekstrinsik ya. Nah, kalau orang desa, ceritanya pasti berkenaan dengan kehidupan orang desa. Jadi di unsur ekstrinsik di sana ada nilai budayanya seperti apa. Kalau orang Kristen pasti akan menceritakan kehidupan Kristen, tidak menceritakan orang Islam gitu ya. Jadi bukan menceritakan sosok dirinya ya. Yang kedua adalah nilai sosial. Orang yang miskin ya, orang yang menengah ke atas, orang yang menengah, itu pembicaraannya itu tidak akan sama. Ada nilai moral di sana ya. Ada nilai pendidikan. Pendidikan itu kenapa berpengaruh dalam ekstrinsik? Coba kita perhatikan orang anak SD ya, suruh membuat cerita. Kita bandingkan dengan anak-anak SMP suruh membuat cerita. Itu ceritanya tidak akan sama gitu. Itu karena mengacu pada unsur-unsur ekstrinsik. Nah, yang terakhir adalah nilai politik. Semakin banyak berpolitik, semakin banyak pemahaman tentang politik, dan ceritanya akan lebih hidup di dalam politik itu sendiri. Ya. Mungkin itu saja hari ini kita belajar tentang apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya sastra. Jangan lupa untuk tugasnya itu dikumpulkan atau kita tatap muka langsung aja agar presentasinya lebih hidup di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat di dunia, juga bermanfaat di akhirat. Allahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.